Makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita sesama dan seagama, sama-sama beragama Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan kita sebangsa dan setanah air, sama-sama bernegara Indonesianya. Yang lebih umum lagi adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita sesama manusianya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu Jam'iyah Yasin dan juga Jam'iyah rutinan tiap bulan Paguyuban Sunda, yang mudah-mudahan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, maunah, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sesuai dengan tema yang diberikan pada kesempatan malam hari ini, temanya adalah indahnya indahnya kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini bukan hanya berhenti di dunia ini saja, melainkan kelak dipertemukan kembali oleh Allah, sama-sama masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kebersamaan itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama, kebersamaan secara spiritual atau ibadah. Yang kedua, kebersamaan secara sosial. Yang pertama yaitu masalah ibadah. Tiada lain dan tiada bukan, pastinya kita oleh Allah diperintahkan fastabiqul khairat. Maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Ada tetangga, teman kita, sodakonya cuma 10.000, cuma 100.000, kita harus berlomba-lomba, jangan sampai kalah, sama-sama 100.000 atau di bawah 100.000. Itu bukan namanya lomba, kalah sebelum perang. Lomba dulu, ya. Makanya kata Nabi, unduru min umurid dunya ila man dunakum, wanduru min umuril akhirah ila man fawqakum. Lihatlah ke bawah bila masalah dunia, biar timbul rasa syukur. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Jangan sampai terbalik. Masalah dunia kita lihat ke atas, kalau masalah akhirat lihat ke bawah. Itu yang namanya kebalik. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafidhakumullah. Lawang urusan dunia aja kita mati-matian pingin menang. Apa tujuannya? Kepingin dapat hadiah. Kalau urusan akhirat dapat hadiahnya kelak di akhirat. Lantas kenapa kalau urusan ibadah kita selalu mengalah dalam masalah ibadah? Kata Nabi Qoidah, al-ithar bil qurbi makruhun. Jadi mengalah dalam masalah ibadah ini hukumnya makruh, tidak haram, makruh. Contoh salah satunya kalau di dalam sholat berjamaah, lawan kita bisa maju ke saf terdepan, kenapa kita nyuruh orang lain untuk maju? Ini hukumnya makruh, tidak dapat fadilahnya jamaah. Maka jenengan harus fastabiqul khairat, balapan menuju ke depan, jangan malah dorong orang untuk ke depan, jenengan ngalah mundur. Itu salah. Kalau masalah ibadah bolehnya, kalau masalah duniawi. Contoh, Pasur dikasih sodako, saya ngasih sodako Pasur 100.000, Pasur tidak mau, tapi dialihkan kepada orang lain, itu boleh. Ngalah dalam masalah sodako untuk dikasihkan orang, ini masalah dunia, masalah harta. Kalau masalah akhirat, masalah ibadah tidak boleh, hukumnya makruh. Bapak Ibu jamaah rahim wa hafidhakumullah. Maka dari itu masalah sosial, masalah duniawi, kita selalu berlomba-lomba kepingin menang, tarik tambang sampai otot-ototan, sampai kepentut, sampai bisunya meletus. Ini kepingin apa? Kepingin menang. Balapan lomba karung sampai gelundang-gelundung ya kepingin menang ya.
Balapan panjat pinang juga seperti itu, yang atas jadi bawah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kepingin tiada lain dan tiada bukan kepingin menang. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Yang kedua, kebersamaan secara sosial ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jaril junubi ila akhiril ayat. Al-makna, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sedikit pun kalian mempersekutukan Allah dengan yang lain. Berbaktilah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada sanak famili kerabat dan saudara, kepada anak yatim fakir miskin, kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh, kepada tetangga muslim maupun tetangga non-muslim. Makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita sesama dan seagama, sama-sama beragama Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan kita sebangsa dan setanah air, sama-sama bernegara Indonesianya. Yang lebih umum lagi adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita sesama manusianya. Makanya oleh Allah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Contoh Bapak Ibu, seumpama ada orang perempuan keluar dari rumahnya naik motor, pas di tengah perjalanannya perempuan tadi mengalami musibah, naudzubillah, tabrakan gerabak, kaki dan tangannya patah, sekujur tubuhnya berlumuran darah. Jenengan ini Pak, yang mau nolong perempuan tadi ini, apa yang masih perlu mengajukan berbagai macam pertanyaan? Mbak, agamanya Islam apa non Muslim? Oh, agama saya Islam Pak De. Statusnya janda atau masih gadis? Pilihan nomor 1 atau 2. Keburu merem mbaknya. Artinya keburu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, keburu mati. Maka cepat-cepat ditangani, cepat-cepat ditolong. Kalau urusan gadis atau janda nanti kalau sembuh gampang urusannya. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Maka karena itu jangan karena beda pendapat atau pendapatan sekalipun kita malah otot-ototan, eyel-eyelan yang tidak ada titik temunya. Jangan karena beda organisasi, abang, ijo, kuningnya, kita tidak tegur sahabat sama tetangga, teman dan saudara. Beda agama sekalipun kita ini tetap diperintahkan untuk guyub rukun, saling tolong menolong, menghormati dan menghargai satu sama lain. Kalau urusan ibadah semuanya lah pada pasti tahu apa lakum dinukum waliyadin. Kalau surat pendek apal semua, waliyadin tok yang apal. Okay. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Indahnya sebuah perbedaan, sebuah kebersamaan kalau kita sikapi dengan jenaka dan bijaksana. Pada suatu malam hari, ada seorang pastor dan kiai Pak, naik bis. Dan kebetulan Pak Kiai duluan, tiada lain dan tiada bukan yang diangkat adalah kaki kanan dulu seraya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ditegur oleh pastor temannya tadi, mohon maaf Pak Kiai, ada apa Pak Pastor? Ini bukan Bismillah, ini Bismalam. Betul apa salah Bapak Ibu? Coba kalau kita, dasar pastor bid'ah gitu. Setelah keduanya naik bis dan kebetulan duduk bersanding di kursi, di tengah perjalanannya mengalami yang namanya hujan deras lebat sekali. Petir itu sampai jendar. Yang namanya pastor tadi kaget dan refleks tiada lain dan tiada bukan yang terucap melainkan haleluya, haleluya, haleluya. Ini namanya pastor. Ditegur sama Pak Kiai, mohon maaf Pak Pastor, ini bukan haleluya, ini halilintar. Betul apa salah? Coba kalau kita, dasar Kiai semprul mungkin gitu. Itulah sebuah perbedaan, sebuah kebersamaan. Kalau kita sikapi dalam jenaka, sendang gurau, tidak usah terlalu serius ngomong.
Itu insya Allah akan menjadi lebih akrab, lebih indah. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Makanya kata Kiai Al-Maghfula, Kiai Hasyim Muzadi, yang beda jangan dipaksa sama, yang sama jangan dibeda-bedakan. Wahai umat Islam yang rahmatan lil alamin, biarkan mereka non muslim beribadah dengan aman dan tentram, jangan usik ketenangan mereka, dan jangan pula dibom tempat ibadahnya. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Kata Nabi, wa ma bu'ithu la'anan wala sababa wa innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, sebagai pelaknat dan pencaci maki, melainkan aku diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dikisahkan, dulu ada seorang kakek Yahudi buta kafir yang hari-harinya berdiam diri di emperan. Apa emperan itu, Pak? Ada di teras atau serambi, ya, serambi Masjid Nabawi Madinah. Dan setiap baginda Nabi Muhammad selesai sholat berjamaah menghampirinya dengan membawa beberapa butir kurma yang telah dihaluskan dengan tangan mulia beliau, kemudian disuapkan kepada mulut kafir Yahudi tadi dengan lemah lembut, sopan santun, dengan akhlakul karimahnya. Apa mulutnya kafir Yahudi yang disuapin kurma oleh Nabi ini tinggal diam? Oh tidak, Bapak Ibu. Mulutnya yang ngocros kayak knalpot rusak, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Wahai pemuda yang sekarang menyuapi aku, apa kamu tidak dengar? Katanya ada seorang manusia muda baru-baru lahir mengaku sebagai utusan Tuhan, padahal dia itu penjilat, pendusta, pembohong dan lain sebagainya. Habis pokoknya. Setiap Nabi menyuapin kakek kafir Yahudi ini dijelek-jelekan. Padahal yang nyuapin inilah yang dijelekkan. Ya. Coba kalau kita mungkin dijulek nodasin gitu. Yang betul kayak iya betul, ngotot-ngotot kakek tadi. Di besok harinya bukanlah baginda Nabi lagi yang menyuapin, melainkan sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Baru aja nyuapin satu kurma, baru nempel ke bibirnya, langsung ditampel tangannya Abu Bakar oleh kakek kafir Yahudi yang buta tadi. Kurang ajar, kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kamu ini siapa sebenarnya? Mana orang yang biasa nyuapin saya? Dikasih tahu, iya betul kakek, saya bukan orang yang nyuapin biasa sampean. Saya adalah sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Loh, mana orang yang biasa nyuapin saya? Itulah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru kemarin sore meninggal. Langsung kakek ini nangis sejadi-jadinya, nangis histeris. Karena apa? Yang tiap hari peduli kepada dia cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tiap saat dijelek-jelekan, padahal itulah Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, saksikan sekarang ini juga bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah lewat tingkah laku, dakwah lewat sopan santun, dakwah lewat akhlakul karimah itu jauh lebih penting. Loh, apa dakwah lewat lisan seperti ini tidak penting? Oh penting. Bagaimanapun pula dakwah yang lewat akhlakul karimah jauh lebih penting. Maka di dalam biasanya orang ini terpacu dengan minta maaf secara lisan. Padahal bagaimanapun pula kita harus mengambil sepenuhnya secara maknawi. Artinya apa? Kadang kalau kita ambil dari mana hadis lisanul hal, yang lebih baik, yang lebih jauh lebih penting adalah perbuatan kita. Kita umpamanya Pak ya, 1 tahun lamanya kita tidak pernah yang namanya minta maaf. Kita punya salah sama Pak A umpamanya, ya. Tapi kita minta maaf tidak pernah.
Setelah 1 tahun, setiap sholat berjamaah di masjid ketemu. Kemudian setiap habis sholat zikir, kemudian salaman ini Pak? Jabat tangan itu. Muter, dia juga ikut. Si A sama B yang asalnya musuhan 1 tahun tidak pernah minta maaf, cuma jabat tangan. Habis itu ngobrol berguipan kayak ini kebersamaan, sama ngobrol juga, yo nguyu, yo ketawa, yo ngakak ya. Loh, ini lebih utama daripada cuma Pak minta maaf, besoknya tengkar lagi, jelekin lagi. Yeah. Bahkan ada ada sebagian dosa yang tidak perlu disebutkan ketika kita minta maaf. Ya, tidak semuanya dosa. Umpamanya Bu, ada seseorang laki-laki, ibu-ibu ini Bu ya. Suami jenengan umpamanya digendol digondol itu, dibawa oleh tetangga atau teman jenengan. Ya. Kemudian Bu Sri ini ngomong, Bu minta maaf ya, kemarin suami jenengan tak gondol saya ke hotel. Kira-kira jenengan maafkan apa enggak? Enggak bakalan ya. Pak minta maaf Pak Sur, kemarin mobil sampai tak curi saya. Ya begitu. Makanya enggak semuanya perkara ini dari lisan kita minta maaf ya. Makanya berbaik dulu. Dan kalau memang hubungannya dengan barang bagaimanapun, walaupun minta maaf tidak bisa, harus kembalikan. Minta maaf toh tapi tidak dikembalikan motor mobilnya. Minta maaf toh bisa diulangi lagi selingkuh, tidak dikembalikan suami orang. Ya sama aja. Makanya yang lebih penting adalah sikap kita sudah minta maaf dan juga memaafkan. Menurut mazhab Maliki, kok umpamanya kita minta maaf dan menyebutkan sesuatu perkara ini tidak mungkin kita sebutkan, lebih madorot, tidak usah disebutkan. Ya apa biasanya orang itu yang paling bagus apa? Bu minta maaf atas segala kesalahan saya. Cukup katanya Imam Malik. Minta maaf hukumnya wajib, memaafkan hukumnya sunnah. Di dalam kaidah fikih, semua amal ibadah wajib dibanding dengan amal ibadah sunnah, ini pahalanya banyakkan amal ibadah wajib. Selisihnya berapa? 70 derajat Pak. Jenengan sodako 100.000 umpamanya habis gajian, dikasihkan ke anak yatim, fakir, miskin, atau diinfakkan ke masjid, pahalanya maka ya 100.000 gitu. Tapi kalau ini hukumnya sunnah, bagaimana caranya sodako ini menjadi sodako wajib? Maka salah satunya adalah nadari atau sumpah. Saya nadar kalau nanti gajian saya akan infak ke masjid 100.000. Hukumnya sunnah apa wajib? Pahalanya sunnah sama wajib banyak mana? Wajib, itu caranya. Makanya orang berilmu amalnya sedikit, pahalanya berlipat ganda. Saya nadar, wallahu, aku enggak nadar, disumpahi, wallahi demi Allah, nanti kalau suami saya gajian, saya sedekah sama anak yatim 50.000. Maka 50.000 ini hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Ada mustakhnayat, ada perkecualian. Apa perkecualian? Malah kebalik, banyakkan pahalanya ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Apa? Salah satunya adalah salam. Uluk salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya banyakkan yang uluk salam apa yang jawab? Banyakkan yang uluk salam, yang nyapa duluan. Ini loh perkecualian. Apa itu aja? Enggak, yang kedua ada apa? Yaitu memaafkan. Minta maaf hukumnya wajib, memaafkan hukumnya memaafkan mungkin, tidak memaafkan juga tidak masalah. Loh kenapa minta maaf wajib? Loh karena dia punya dosa, yang wajib minta maaf. Tapi kalau memaafkan hukumnya sunnah. Tapi awas, walaupun sunnah hukumnya ada ancaman di dalam hadis qudsi. Apa ancamannya? Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah mau menolong seorang hamba bila mana seorang hamba mau menolong saudaranya. Yang pertama pengertiannya. Yang kedua, Allah mau mengkabul doa kita kalau kita mau mendoakan orang lain. Yang ketiga, Allah mau memaafkan dosa dan kesalahan kita kalau kita mau memaafkan kesalahan orang
orang lain. Jadi hadis kudus tadi ini ada 3 pengertian. Yang terakhir ini tadi, ya. Maka dari itu walaupun hukumnya sunnah memaafkan, ancamannya sangat berat. Apa? Allah akan memaafkan dosa dan kesalahan kita kalau kita mau memaafkan kesalahannya orang sebalik. Kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan harap Allah pun tidak sudi untuk memaafkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, disertai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, lebih rukun, lebih guyub, lebih kompak, lebih sukses, lebih lancar segalanya. Tidaklah keluar dari majlis yang penuh berkah ini melainkan semua dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampuni, dilebur, dihapus. Tidaklah keluar dari majlis yang penuh berkah ini tiada lain dan tiada bukan, tidaklah punya masalah, semuanya dikasih jalan keluar yang baik yang diridhoi oleh Allah. Dilapangkan rizki kita, rizki yang halal, barokah, thayyibah. Mudah-mudahan putra putri kita solih solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.